kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang uji moderasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dimulai dari saya, yaitu Raditya Raffi Maulana dengan NIM akhir 270. Review Arnab dengan NIM akhir 262. Saya Fadiana Sosyahamdani dengan NIM 085. Saya Azhara Putri dengan NIM akhir 174. Saya Sofiatul Hawa dengan NIM akhir 191. Yang pertama, kita masuk pada definisi moderasi. Menurut Dharma et al., definisi moderasi yaitu variabel yang bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ciri variabel moderasi tidak dipengaruhi oleh variabel independen. Oke, jadi untuk variabel moderasi sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama kita bakal bahas tentang kuasi moderator atau moderator semu. Dimana kalau kuasi ini itu adalah variabel yang berfungsi sebagai moderator sekaligus variabel bebas. Artinya variabel ini yang pertama bisa mempengaruhi variabel terikat atau Y secara langsung, dan juga dia itu bisa berinteraksi dengan variabel bebas melalui interaksi X kali Z untuk memperkuat atau melemahkan hubungan antara X dan Y. Nah, untuk lebih jelasnya bakal aku kasih contohnya. Pertama, di sini kita ada kuasi moderating, di mana X itu adalah motivasi kerja, kemudian Y kinerja karyawan, dan juga Z pengalaman kerja. Nah, setelah dilakukan uji menggunakan SPSS, kita mendapatkan koefisien seperti ini. Nah, kita bisa baca hasilnya di mana motivasi kerja itu berpengaruh signifikan karena dia di bawah 0,05 terhadap kinerja karyawan. Kemudian kita fokusnya ke sini, variabel Z dan interaksi antara X dan Z. Di mana variabel Z adalah variabel moderasi tadi, ternyata di sini nilainya signifikan. Itu sesuai dengan karakteristik kuasi, yaitu kalau kuasi moderating itu variabel Z itu bisa langsung berpengaruh atau berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau kinerja karyawan. Kemudian adanya interaksi antara variabel X dan Z pun juga bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara motivasi kerja dan juga kinerja karyawan. Nah, selanjutnya setelah kuasi moderator, kita punya pure moderator atau moderator murni. Di mana pure moderator ini adalah variabel moderasi yang hanya berfungsi sebagai moderator tanpa menjadi variabel bebas utama. Artinya, variabel moderasi atau Z itu tidak berpengaruh langsung terhadap Y, dan juga ketika Z itu berinteraksi dengan variabel bebas atau X melalui X kali Z, itu dapat mempengaruhi seberapa kuat atau lemah hubungan X dan terhadap Y. Di mana kalau kita lihat garis besarnya tadi, kalau kuasi itu Z itu dia bisa berdiri sendiri atau dia bisa langsung berpengaruh ke Z, maaf, tanpa berinteraksi dengan variabel X kali Z. Tapi kalau pure dia itu tidak bisa berpengaruh langsung terhadap Y. Itu bedanya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, untuk contohnya sendiri, di mana kita punya X itu motivasi kerja, Z kinerja karyawan, dan Z itu adalah lingkungan kerja. Nah, setelah dilakukan uji SPSS tadi, kita dapat nih, kita fokus di Z-nya saja. Di mana Z-nya itu nilainya tidak signifikan atau dia di atas 0,05. Nah, kenapa dia disebut pure moderasi? Nah, karena hal ini, di mana lingkungan kerja itu ternyata dia tidak bisa berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Dia harus melalui interaksi, melalui motivasi kerja dan juga lingkungan kerja agar bisa berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jadi sebelum kita mulai uji moderasi, kita harus memunculkan variabel interaksi, yaitu dengan cara variabel independen dikalikan dengan variabel moderasi dan akan muncul variabel interaksinya. Selanjutnya kita masuk menggunakan SPSS untuk uji pure dan uji kuasi. Oke, halo teman-teman semuanya. Sekarang kita akan menguji normalitas data yang kita punya. Yang pertama, kita bisa buka SPSS terlebih dahulu. Kemudian, bisa langsung ke variabel view ya, teman-teman semuanya. Sebelum kita input data, kita harus sudah punya rumah untuk data yang kita punya. Yang pertama adalah X, yaitu untuk motivasi. Kemudian ada Z sebagai lingkungan. Kemudian ada Y untuk kinerja karyawan. Oh ya, perlu diingat teman-teman semuanya bahwasanya ketika pembuatan name tidak bisa dispasi ya. Jadi bisa dengan menggunakan underscore. Kemudian untuk label juga bisa diisi teman-teman. Bisa kita copy aja. Dan bisa dipastikan untuk measure-nya di sini adalah scale. Oke. Setelahnya kita bisa kembali dan di sini untuk udah berubah ya teman-teman. Tadi kan masih 0. Kemudian kita bisa langsung masuk untuk input data yang kita miliki. Bisa langsung di copy aja.
Kemudian bisa di-paste. Nah, setelah kita input, lanjut kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, dan Explore. Oke, langsung aja kita teman-teman bisa masukkan Y ke dependent list, kemudian untuk motivasi bisa masuk factor list, dan Z juga. Setelahnya, klik plots, kemudian pastikan normality plots with test itu tercentang, dan continue. Kemudian bisa di OK. Tunggu nanti akan muncul beberapa hasil datanya. Nah, bisa di-scroll teman-teman sampai menemukan adanya tabel test of normality. Nah, di sini ada dua ya teman-teman, ada Kolmogorov-Smirnov dan juga Sapiro-Wheel. Yang mana Kolmogorov-Smirnov bisa kita gunakan ketika data kita datanya lebih dari 100. Jika data kita kurang dari 100, maka bisa pakai Sapiro-Wheel untuk mengetahui apakah data yang kita miliki normal atau tidak. Nah, karena data kita kurang dari 100, maka kita menggunakan yang Sapiro-Wheel. Di sini teman-teman bisa baca ada statistik, DF, dan SIG. Nah, untuk mengetahui tingkat normalitas data yang kita miliki, kita hanya melihat di bagian signifikansinya, yang mana disebutkan bahwasanya data disebut berdistribusi normal apabila signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, di sini untuk data-data yang kita miliki semuanya lebih dari 0,05. Berarti bisa disimpulkan data yang kita miliki berdistribusi normal. Oke, selanjutnya sebelum kita uji lebih lanjut, kita bisa transform terlebih dahulu, teman-teman. Bisa klik transform, kemudian compute variable. Dan target variabelnya bisa diisi untuk X dan Z. Dan selanjutnya kita bisa masukkan X ke numeric expression, kemudian dikalikan dengan Z. Bisa dimasukkan. Baik, teman-teman. Ada yang tahu nggak nih kenapa kita harus mentransformkan data yang kita punya? Yaitu kita perlu untuk membuat variabel baru, yaitu variabel interaksi. Yaitu interaksi antara variabel X dan Z. Setelah sudah dimasukkan, langsung kita oke saja, teman-teman. Oke, ini bisa di-skip aja. Nah, sekarang sudah muncul di data view yaitu variabel baru ya teman-teman, yaitu variabel X dan Z, yaitu variabel interaksi antara motivasi dengan lingkungan kerja. Selanjutnya kita nolkan dulu desimalnya ini. Selanjutnya kita akan menguji apakah data ini pure moderasi. Yang pertama itu kita analyze, habis itu regression, selanjutnya linear. Untuk variabel Z-nya kita masukin di dependent. Untuk link lainnya kita masukin di dependent. Kita mencet OK. Datanya sudah keluar dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman semua, sekarang kita bakal baca tabel-tabel hasil dari penelitian kita. Nah, di sini kita ada 3 tabel ya. Yang pertama ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, yang pertama kita bakal cek di tabel summary-nya. Kita bisa mulai dari kolom yang kedua, kita fokusin di bagian R. Itu kita dapat angka 0,997. Yang mana kalau R ini semakin mendekati angka 1, berarti memiliki hubungan yang kuat. Nah, karena ini sangat mendekati 1, maka variabel-variabelnya itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, selanjutnya kita ke kolom sebelahnya itu ada R square, dia 0,995. Nah, angka ini tuh sangat tinggi ya teman-teman, di mana 99,5% dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model ini, sedangkan sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian ANOVA. Di tabel ANOVA ini kita lebih fokus ke bagian signifikansi ya teman-teman. Nah, di sini nilai signifikansinya yaitu 0,0001, yang berarti ujinya itu sangat layak. Artinya, penelitian data-data kita itu bisa kita lanjutkan ke pengujian selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke tabel koefisien yang terakhir, itu kita bisa fokus di bagian XZ paling akhir ya teman-teman. Di sini kita cek ternyata angkanya adalah 0,218. Nah, ini nilainya positif ya teman-teman. Karena nilainya positif, artinya sifat moderasi ini dia memperkuat hipotesisnya. Nah, kalau kita lihat lagi, nilainya di sini ada signifikan dari variabel moderasi yaitu 0,311. Berarti kalau kita lihat itu kan 0,311 yang bagian baris Z yang lingkungan yang mana, berarti variabel moderasinya ini dia masuk ke tipe pure moderator ya teman-teman, karena dia itu lebih dari 0,5
0,05. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya, di bagian kolom terakhir dan baris terakhir itu ada 0,038. Karena masih di bawah 0,05, maka hipotesisnya bisa kita terima atau dia itu H1 atau hipotesis alternatifnya dapat kita gunakan. Nah, selanjutnya tadi kan udah dijelasin tentang koefisiennya. Nah, tadi kita ada hipotesis yang pertama, kita fokus di pure moderating ini, kita ada 3 hipotesis. Yang pertama kita cek H0-nya dulu, di mana H0 itu motivasi kerja tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Kita lihat nilai signifikannya ini, karena motivasi kerja ternyata berpengaruh signifikan, berarti otomatis H0 itu ditolak dan H1 diterima. Nah, kita cek hipotesis yang H2, di mana lingkungan kerja memoderasi secara signifikan dan memperkuat hubungan antara motivasi karyawan dengan kinerja karyawan. Kita cek di nilai signifikansi exit-nya atau nilai interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi, di mana nilainya di sini signifikan, yaitu di bawah 0,05, berarti H2 diterima. Jadi di sini kita akan memasukkan data yang berkaitan dengan quasi moderating. Nah, tadi kan udah dibahas tentang zero moderating. Nah, di sini kita akan membahas tentang quasi moderating. Sebenarnya untuk langkah-langkahnya itu sama. Ini sudah data kami ini sudah saya tes normality. Jadi langsung aja kita ke variabel interaksinya. Akan variabel kita tulis xz, x kita masukkan dikali dengan z. Oke. Ini sudah didapatkan untuk exit-nya itu seperti ini. Kita hilangkan dulu untuk desimalnya. Nama set. Nah, selanjutnya sama kita uji regresi, analyze, regresi linear. Y dimasukkan ke dependent dan sisanya masukkan ke independent. Ya, oke. Lalu kita kembali ke hipotesisnya tadi. Untuk hipotesisnya sendiri, untuk H0 karena motivasi di sini eh, signifikan atau di bawah 0,05, motivasi kerja yang tidak berpengaruh ini H0-nya itu ditolak karena itu berpengaruh, motivasinya itu berpengaruh positif, maka H1 yang motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan itu diterima. Kemudian H2 pengalaman kerja memoderasi eh, secara signifikan dan memperkuat hubungan antara motivasi dan kinerja karyawan. H2 itu juga diterima karena di sini di XZ yang variabel interaksi itu di bawah 0,05. Jadi signifikan, pengaruh positif dan signifikan. Oke, selanjutnya kita bakal baca lagi nih tentang tabel-tabel yang ada. Yang pertama ada model summary, yang pasti kita lihat lagi bagian tabel kolom R. R itu dia 0,996, yang mana dia itu mendekati angka 1, berarti dia itu memiliki hubungan yang kuat ya teman-teman. Oke, selanjutnya di R square kita ketemu angka 0,993, yang berarti dia itu 99,3%, dia itu dijelaskan oleh variabel-variabel yang kita teliti. Sisanya itu di luar dari variabel yang kita teliti. Nah, selanjutnya kita ke ANOVA, kita mau lihat apakah data kita itu layak atau enggak. Nah, di sini kita fokus di signifikansi, dan ternyata di signifikansi ini dia masih di bawah 0,05, yang berarti data ini sangat layak untuk kita uji. Untuk tabel terakhir, kita ada tabel koefisien. Yang pertama, teman-teman, di sini mungkin ada yang beda ya dari yang tabel pertama. Yang pertama itu kita lebih fokus ke bagian Z dulu ya teman-teman. Di bagian baris Z, kolom signifikansi yaitu dia 0,001, di mana dia itu kurang dari 0,05. Yang mana artinya ya, berarti tipe moderasinya adalah kuasi moderasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita baris yang terakhir di bagian kolom signifikan yaitu 0,016. Masih di bawah 0,05, berarti dia itu signifikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke bagian tabel unstandardized B atau betanya, kita lihat di bagian XZ atau variabel interaksinya itu negatif 0,183. Nah, karena ini negatif, berarti dia itu memperlemah ya teman-teman. Nah, sekian aja dari pembacaan tabel yang kita baca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.